Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantung perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak terkasih, selamat sore. Shalom. Ya, apa kabar? Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang untuk merenungkan bagaimana Yesus mengutus 70 muridnya. Maka menjadi menarik bagi kita semua untuk merenungkan bersama bagaimana cara kita menghayati iman kita berangkat dari peristiwa itu. Saudara-saudari, seringkali disadari atau tidak disadari, kita sebagai orang beriman lebih sering menjadikan Allah atau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai bagian dari milik kita. Saya ulangi. Seringkali kita sebagai orang beriman menjadikan Tuhan atau Allah
itu bagian dari diri kita atau menjadi milik kita, maka coba perhatikan, seringkali kita menghujani Tuhan dan Tuhan Yesus, Allah dan Tuhan Yesus, itu dengan berbagai macam doa-doa permohonan. Kita seringkali meluapkan segala permohonan yang kita inginkan kepada Tuhan. Kita berdoa dalam doa-doa kita, Tuhan, saya mohon supaya begini, supaya begitu. Tuhan, saya ingin supaya ini, supaya itu. Tuhan, saya mau supaya ini, begini, dan begitu. Cara beriman kita seringkali menjadikan Tuhan itu milik kita. Nah, hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika Yesus mengutus 70 muridnya, kita diajak untuk melihat sisi yang berbeda. Kalau tadi saya katakan kita seringkali menjadikan Allah atau Tuhan Yesus sebagai milik kita, dalam bacaan Injil justru sebaliknya. Kita harus merenungkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Artinya, bukan Allah atau Tuhan yang menjadi milik kita, tetapi dibalik, justru sayalah yang adalah milik Tuhan. Semoga Anda dapat menangkap bedanya. Bacaan hari ini menunjukkan bukan Tuhan milik saya, tetapi sebaliknya, sayalah milik Tuhan. Maka lihat, bukan banyaknya permohonan yang disampaikan, tetapi tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada 70 murid, itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini cara beriman. Bagaimana saya menempatkan Tuhan dalam hidup saya. Bukan fokusnya di diri kita, tetapi fokusnya dari Tuhan. Maka tugas perutusan itu berangkatnya bukan dari kita, tapi dari Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita mengubah sudut pandangnya, bahwa Tuhanlah yang mengutus kita, Tuhanlah yang menjadi yang utama dalam hidup kita, maka lihat dalam bacaan Injil, kita semua, para murid-muridnya ini, semuanya mendapatkan satu hal yang pasti. Tuhan tidak meminta permohonan-permohonan kepada kita. Tuhan tidak menuntut apapun kepada kita. Tetapi lihat, Tuhan Yesus mengatakan, katakanlah lebih dahulu damai bagi rumah ini. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita semua yang ada di sini adalah murid-murid Tuhan, maka kita, Anda dan saya, itu membawa damai tadi. Maka di awal homili saya mengatakan shalom, damai. Maka kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, sadarilah hal yang pertama, apakah saya menerima damai itu dari Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya dalam perjalanan hidup kita setiap hari, saya membawa damai Tuhan itu dalam kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan banyak orang, saya pun membagikan damai Tuhan tadi kepada banyak orang. Memang dalam bacaan Injil disampaikan, Tuhan Yesus mengatakan jangan membawa ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, dan sebagainya. Tetapi itu mau menunjukkan bahwa bukan hal-hal itu yang penting. Kalau dikatakan di sini, ya, bukan pundi-pundi, bukan perbekalan, bukan kasut yang penting dalam tugas perutusan kita, tetapi bawalah damai itu kepada banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan. Semoga dalam perayaan Ekaristi ini, kita dapat merasakan damai yang Tuhan berikan itu. Minimal untuk saya pribadi dulu. Apakah saya merasa damai itu? Kalau saya dapat merasakan damai itu, maka mari kita bagikan damai yang Tuhan berikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita,
orang-orang yang kita sayangi, teman-teman kita, dimanapun kita bekerja, masyarakat kita, dan sebagainya. Jadi, yang utama adalah mari kita saling membagikan damai. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil dikatakan, ketika para murid itu kembali, mereka membagikan damai, tapi mereka juga dikatakan mereka bersuka cita karena mereka merasakan kuasa, di mana orang itu yang kerasukan setan ataupun yang sakit bisa disembuhkan dalam nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ajakan saya cuma satu. Semoga kita semua yang ada di sini dapat merasakan damai yang Tuhan berikan itu. Sehingga pada akhirnya, damai yang kita bawa ternyata memiliki kuasa. Ketika saya membawa damai bagi orang lain, kehadiran saya, damai itu menyembuhkan. Melalui kehadiran saya, damai yang saya bawa itu tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mengusir hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Ketika saya membawa damai, maka bukan hanya kesembuhan, bukan saya mengusir dari yang jahat, tapi disitulah saya juga mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita mohon supaya melalui perjamuan Tuhan yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi ini, kita mampu merasakan damai yang Tuhan berikan. Kita berdoa dalam hati kita, semoga damai yang Tuhan berikan itu menjadi bagian dari diri kita. Dan pada akhirnya, damai itu bisa kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan demikian, cara beriman kita berubah. Bukan lagi, Tuhan saya memohon ini, itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan saya berterima kasih, karena damai yang boleh saya terima ini, sekarang saya wartakan, saya bagikan. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan damai. Karena apa? Karena Tuhan hadir, memberkati kita semua. Mari kita hening sejenak. Semoga kita dapat merasakan damai itu dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Kita hening sejenak.